Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan kosmologi dan saya akan memperkenalkan diri saya Desita Sari, NIM 12621121308 dan rekan saya Medika Nasiswindari NIM 12621121301. Baik, apa yang dimaksud kosmologi? Kosmologi atau yang juga dikenal dengan Philosophy of Nature atau filsafat alam semesta secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Yunani, yakni kosmos yang berarti susunan atau keteraturan, dan logos yang berarti telaah atau state. Sedangkan secara terminologis, Rones mendefinisikannya sebagai a branch philosophy which traces out the origin and the structure of the universe, yaitu cabang filsafat yang membicarakan asal-usul struktur alam semesta. Pemikiran dalam kosmologi. Disiplin keilmuan kosmologi telah mengalami perkembangan besar seiring dengan perjalanan sejarah sebagaimana cabang keilmuan lain. Berawal dari tradisi pemikiran Yunani kuno, dipelopori oleh filsuf-filsuf alam sampai kekinian. Telah lahir berbagai corak pemikiran kosmologi yang beragam sesuai dengan titik pijak orientasi dan perspektif. Pemikiran dalam kosmologi dibagi menjadi 6, yaitu 1. Spekulatif, 2. Ilmiah, 3. Kritik, 4. Matematis, 5. Baru atau pasca Einstein, 6. Sintetis. Spekulatif, yaitu pada tahap pemikiran ini sudah dilakukan pengamatan langsung atau observasi dalam pengertian yang paling sederhana. Ilmiah, model ini bekerja dengan alat dan kerangka atau desain metode yang kerja dan produknya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kritik, lahir sebagai jawaban atas keberatan terhadap persoalan kosmologi spekulatif. Matematis, merupakan pemikiran kosmologi yang fondasinya dirancang berdasarkan asumsi epistemologis ilmu-ilmu kealaman seperti astronomi, fisika, dan matematika. Baru atau pasca Einstein, mayoritas ilmuwan mengatakan bahwa sesudah Albert Einstein mewariskan prinsip kosmologi matematis, terjadinya adanya debat metodologis yang luar biasa. Yang terakhir, sintetis, model kosmologi yang mencoba membuat sintetis baru atas dasar hasil penemuan ilmu-ilmu dengan mempertimbangkan keterangan filsafat. Sejarah pemikiran kosmologi. Pada 4000 tahun sebelum Masehi, bangsa Babylon terkenal memiliki keahlian dalam ilmu astronomi yang dulu untuk memprediksi gerakan-gerakan bulan, bintang-bintang dan planet-planet serta matahari. Namun, sejarah mencatat bangsa Yunani menolak yang pertama kali membuat metode model kosmologi untuk menafsirkan gerakan-gerakan tersebut. Pada abad keempat sebelum Masehi, mereka memperkenalkan ide bahwa bintang-bintang berada pada suatu permukaan bola yang berotasi di seputar bumi setiap 24 jam, dan planet-planet, matahari, serta bulan bergerak di alam atau ether di antara bumi dan bintang-bintang. Asal-usul istilah kosmologi filsafat berasal dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk menciptakan konsep dan refleksi tentang kehidupan. Dengan berjalannya waktu, filsafat ini terbagi menjadi 2 cabang penting, filsafat teoritis dan filsafat praktis selain logika. Banyak yang menganggap bahwa kosmologi telah ada sejak permulaan waktu, karena manusia telah menunjukkan minat untuk memahami dan mengetahui alam semesta serta hukum yang mengaturnya. Ada banyak filsuf yang mendedikasikan dirinya untuk memikirkan dan menyimpulkan asal mula alam semesta. Aristoteles adalah salah satu eksponen besar filsafat alam dan kontribusinya pada bentuk bumi dan sistem geosentris sangat penting. Banyak filsuf mencari cara untuk menemukan penjelasan mitis atau magis. Salaf of Miletus adalah salah satu filsuf yang menyatakan di awal sejarah bahwa asal mula segala sesuatu adalah air.
Pada tahun 1730, kata kosmologi muncul untuk pertama kali, digunakan untuk pertama kali oleh filsuf Jerman Christian Wolff. Kosmologi dalam ilmu filsafat. Istilah kosmologi dipakai pertama kali oleh Christian von Wolff dalam bukunya Discourses Preliminaries de Philosophia in General tahun 1728 dengan menempatkannya dalam skema pengetahuan filsafat sebagai cabang dari metafisika dan dibedakan dengan cabang-cabang metafisika lain seperti ontologi, teologi metafisika, maupun psikologi metafisika. Dengan demikian, sejak klasifikasi Christian, kosmologi dimengerti sebagai sebuah cabang filsafat yang membicarakan asal mula dan susunan alam semesta, dan dibedakan dengan ontologi atau metafisika umum, yang merupakan suatu telaah tentang watak-watak umum dari realitas natural dan supernatural. Juga dibedakan dengan filsafat alam, the philosophy of nature, yang menyelidiki hukum-hukum dasar, proses, dan klarifikasi objek-objek dalam alam. Kosmologi dalam ilmu pendidikan dibagi menjadi 4 teori, yaitu teori Big Bang, teori keadaan tetap, teori osilasi, dan teori nebula. Dalam teori Big Bang, teori ini menyatakan teori pembentukan alam semesta yang terbaik dan banyak didukung para ahli sampai sekarang adalah teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori Big Bang dikemukakan oleh Abel Leibniz pada tahun 1920-an. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Teori keadaan tetap. Teori ini menyatakan teori keadaan tetap dirumuskan oleh Bondi, J. Hort, dan F. Hall pada tahun 1948. Menurut mereka, alam semesta ini tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Tidak ada galaksi yang diawali dari ledakan bola kosmik dan yang semisalnya. Alam semesta terdiri dari galaksi yang datang saling menggantikan. Galaksi yang tergantikan akan menjauhi galaksi lainnya dalam ekspansinya. Teori osilasi. Teori ini menyatakan bahwa memiliki keyakinan yang sama dengan teori keadaan tetap. Namun, teori meyakini adanya ledakan besar. Teori ini meyakini nanti akan ada gravitasi yang menyedot kembali semua galaksi yang telah ekspansi. Hal ini akan menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat, kemudian meledak seperti teori Big Bang. Hal ini akan terus berulang dan diyakini bahwa alam semesta tidak memiliki akhir. Dan terakhir, yaitu teori nebula. Teori ini menyatakan bahwa setelah adanya teleskop, William Herschel menemukan adanya nebula yang awalnya dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Namun, kemudian dia menemukan bintang dengan halo yang terang di sekitarnya. Halo adalah bekas cahaya yang terang yang muncul di sekitar bintang. Herschel mengambil kesimpulan bahwa bintang itu terbentuk dari nebula, sedangkan halo merupakan sisa dari nebula. Dari nebula semakin mantap setelah Pierre Laplace menyatakan bahwa awan gas dan debu yang berputar secara perlahan akan menjadi padu akibat gravitasi. Putaran ini akan semakin cepat, materi yang di tengah akan menjadi matahari, sedangkan materi yang terlepas akan membentuk sejumlah cincin yang kelak akan menjadi planet. Kesimpulannya, kosmologi atau ilmu alam semesta adalah ilmu pengetahuan tentang kosmos atau universe yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar yang tercipta mulai dari atom, molekul, batu, metal, gas, tumbuhan, binatang, sistem solar atau matahari, dan segala yang ada lainnya. Terbentuknya alam semesta menjadi teka-teki yang menyibukkan bagi umat manusia. Sejauh perkembangan teori terbentuknya alam semesta, belum ada yang dapat membuktikan secara empirik kebenarannya.
Hal ini dikarenakan manusia adalah hal nisbi bagi alam raya. Manusia adalah sesuatu yang sangat baru di alam raya. Maka, walaupun manusia dengan susah payah mencari-cari bagaimana terbentuknya alam semesta, seiring terhalang keterbatasan pandangannya. Keterbatasan pandangan ini sangat terikat dengan pengetahuan a priori yang dimiliki manusia. Hal ini menyebabkan bahwa pandangan tentang alam raya sulit diujikan kebenarannya melalui pengalaman. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang besar-besarnya. Wallahumma fiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.